अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik semuanya, anak-anak, marilah kita sama-sama kembali belajar pendidikan agama Islam, yang sekalipun pelajaran kali ini menggunakan video pembelajaran. Baik, sebelumnya pelajaran kali ini adalah bertemakan senang meneladani para nabi dan rasul. Baik, sebelum dimulai, sebelumnya marilah kita sama-sama awali acara kita ini dengan membaca bismillah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan segalanya dipermudahkan oleh Allah dalam proses pembelajaran ini. Baik, selanjutnya Pak Guru sebelumnya mau nanya nih, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Iya, sehat semuanya. Pak Guru harapkan kondisi semuanya dalam keadaan baik dan tidak kurang sesuatu apapun jua. Baik semuanya anak-anak, kita akan mulai pelajaran ini, yaitu menteladani para nabi dan rasul. Untuk kali ini yaitu ada 4 nabi dulu. Yang pertama adalah Nabi Yunus, yang kedua Nabi Zakaria, yang ketiga Nabi Yahya, yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang pertama adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nah, sebelumnya nanti silakan kalian boleh download file PowerPoint ini untuk bisa dipelajari di rumah, atau juga nanti Pak Guru share tentang buku-buku secara virtual pendidikan agama Islam sekolah dasar. Boleh di-download sambil dipelajari. Kita juga boleh yang sudah punya dibuka, boleh dibuka lagi bukunya, kita sambil sama-sama belajar ya. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihi salam. Siapa yang sudah tahu nih kisah Nabi Yunus alaihi salam? Ya, betul sekali. Nabi Yunus adalah nabi, mungkin sebagian sudah tahu ya, nabi yang dimakan oleh ikan, Pak. Nabi Yunus itu yang dimakan oleh ikan. Nah, bagaimana sih kisah sebenarnya? Baiklah, kita akan mulai ya. Memang Nabi Yunus itu adalah nabi yang dimakan oleh ikan. Beliau ini berdakwah di daerah negara Irak, tepatnya wilayah Mosul, yaitu tepatnya lagi di dusun atau perkampungan Ninawa. Nah, orang-orang Ninawa ini ternyata tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan nikmat dari Allah, ternyata dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada mereka, menyampaikan kebaikan. Berhari-hari, berbulan-bulan disampaikan kebaikan. Wahai kaum Ninawa, sembahlah Allah dan janganlah menyembah berhala, serta jauhilah segala perbuatan-perbuatan maksiat. Ini adalah perintah Allah. Ternyata Nabi Yunus tidak dihiraukan, bahkan ditinggalkan dan dilecehkan, dihina Nabi Yunus. Nabi Yunus ngapain sih ngajak-ngajak kepada Allah? Nggak mau lah, pokoknya saya sih maunya menyembah berhala saja. Itu kira-kira jawaban dari kaum Ninawa gitu kan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa 3 hari lagi, jika ya di situ diterangkan, jika 3 hari lagi mereka tidak mau bertobat kepada Allah, maka akan turunlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berlalulah 1 hari, 2 hari, dan 3 hari sudah mendekati azab akan turun. Muncullah awan hitam yang menunjukkan bahwa azab itu akan turun. Nah, namun ternyata setelah tahu bahwa tanda-tanda azab itu akan turun, umatnya Nabi Yunus kembali bertobat, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Dan mereka mencari ke sana kemari Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus sudah pergi. Nah, di sini. Dan katanya Nabi Yunus ternyata dalam kondisi marah ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan Nabi Yunus pergi, dan tidak boleh Nabi Yunus itu sampai meninggalkan umatnya dalam kondisi marah gitu. Nah,
Ternyata Allah menerima, karena Allah itu maha penerima taubat para hambanya. Allah menerima taubatnya umatnya Nabi Yunus, sedangkan Nabi Yunus pergi dalam kondisi marah, dan dia ketika itu pergi ke tepian laut, ya kan, ke tepian laut, dan pergi menggunakan bahtera atau perahu, ya, perahu yang sangat besar. Setelah dalam perjalanan, maka dia meninggalkan pantai itu, dan di tengah-tengah lautan ternyata terjadi gelombang yang sangat besar sekali, gelombang atau ombak yang sangat besar sekali. Nahkoda atau pembawa dari perahu itu berkata, ini ada apa nih, tidak biasanya laut ini bergelombang sangat besar. Oh, kalau begitu untuk menyelamatkan diri kalian silakan buang, sepertinya ini perahunya ini kelebihan muatan, kelebihan berat, maka barang-barang harus dibuang ke laut. Ayo kita buang semuanya supaya ringan. Ternyata memang lebih agak ringan, tapi ombaknya yang datang lebih besar lagi. Subhanallah, ada apa ini? Wah, ternyata kita oleng lagi dan kita akan jatuh lagi. Bagaimana ini? Oh, berarti kita harus ada yang dikorbankan satu orang. Ya, kalau begitu bagaimana kita tega melempar manusia ke lautan? Tapi bagaimana lagi? Ini sudah menjadi seharus seperti itu, karena kita kelebihan muatan, mau tenggelam semua atau satu orang yang dikorbankan. Baik, kalau begitu sepakat, kita harus ada yang dilemparkan ke laut. Maka diundilah, setelah diundi dikoclok, ternyata yang keluar namanya siapa? Wah, Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam ternyata namanya keluar. Akhirnya Nabi Yunus meminta kepada nahkoda, tolong undi satu kali lagi, jangan saya dong. Diundi lagi, ternyata keluar lagi nama Nabi Yunus. Bahkan diundi lagi sampai 3 kali, Yunus lagi yang keluar namanya. Subhanallah, akhirnya Nabi Yunus menyadari ini adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya ternyata pergi meninggalkan umatku yang mau bertobat. Akhirnya Nabi Yunus pun dilempar di tengah-tengah ketidakberdayaan. Nabi Yunus pun dimakan oleh ikan. Sudah semakin pasrah, mungkin ajalku akan tiba, mungkin aku akan mati hari ini. Merasakan kegelapan yang luar biasa, himpitan di dalam perut ikan, sudah ukuran manusia, mungkin sudah mati. Nah, coba lihat lagi di sini ya. Nah, di dalam kondisi yang ketidakberdayaan itu, Nabi Yunus berdoa dan bertobat kepada Allah dengan membaca di kalimat ini ada, lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah doa Nabi Yunus dalam kondisi tidak berdaya apa-apa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku pasrah kepadamu ya Allah. Dengan kepasrahan bahkan mendapatkan di sini ada 3 kegelapan. Sudah gelap dan sempit di perut ikan, di dasar lautan pula, di malam hari pula. Malam hari jelas tidak ada matahari. Siang hari di lautan itu matahari tidak bisa tembus, maka gelap rasanya. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di malam hari. Itulah kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Namun Nabi Yunus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menerima doanya Nabi Yunus. Subhanallah. Dimuntahkanlah Nabi Yunus itu ke dalam dari perut ikan ke dasar pantai atau ke dekat pantai ya. Akhirnya dia berlabuh ya, setelah di bawah perut ikan. Jadi seakan-akan dia mati di dalam perut ikan itu. Bahkan kata Allah, seandainya bukan ditolong oleh Allah, maka Nabi Yunus itu akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi ikan yang memakan Nabi Yunus itu hari ini masih hidup sampai nanti di hari kiamat itu. Subhanallah ya. Jadi Nabi Yunus pada waktu itu sudah bertobat kepada Allah. Itulah kisah Nabi Yunus. Hikmahnya apa? Hikmah yang pertama, apabila kita berbuat salah, segera bertobat, karena Allah Maha penerima taubat. Yang kedua, ya janganlah kita mengambil tindakan dalam kondisi marah gitu ya. Siapa nih yang suka marah-marah kepada orang tuanya sudah nolongin masih aja dimarah-marahin, itu nggak boleh ya. Jangan sampai suka marah-marah. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, ada 3 hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Itu baiklah, kita lanjutkan lagi. Tolong silakan dicatat kalau yang penting ya. Ada Nabi Zakaria. Nah, ini kita nanti akan bahas bersama-sama.
bergabung juga dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya juga, Nabi Isa alaihissalam. Tiga nabi ini kenapa bisa bergabung? Karena pada hakikatnya mereka ini para nabi itu, yaitu tiga nabi itu, Nabi Zakaria, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa itu berada dalam satu kurun waktu yang hampir bersamaan. Nabi Zakaria adalah tipe orang yang sempurna. Ini adalah hidup dalam sebuah di sebuah daerah, yaitu daerah Bani Israel. Namun lingkungan keluarganya keluarga yang harmonis, keluarga yang soleh dan soleha semuanya. Mereka juga berdekatan dengan keluarga Ali Imran. Ya, kita tahu di dalam surat Al-Quran ada namanya surat Ali Imran. Itu berkisah tentang Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Nah, makanya ini adalah suatu contoh keluarga yang sempurna. Karena apa? Nanti Nabi Zakaria itu katanya, itu Nabi Zakaria itu sudah tua namun tidak punya anak. Istrinya juga sudah dibilang mandul kata orang. Ternyata Allah kasih mukjizat, dia bisa punya anak. Dan gak tahun-tahun lagi anaknya juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu adalah anaknya Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria juga ditunjuk sebagai pemimpin Bani Israel, atau ditunjuk juga sebagai ketua imamnya di Baitul Maqdis. Ya, di situ dia juga berkhidmat kepada Masjid Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu. Ya, Yerusalem atau di Palestina ya. Yang akhirnya ada keluarga Imron dan Hana juga menginginkan anaknya menjadi seorang hikmah yang berbakti di Masjid Baitul Maqdis gitu kan. Nah, akhirnya keluarga Imron ini yang istrinya bernama Hana ini akhirnya melahirkan anak yang bernama Siti Maryam. Maka Siti Maryam ini dititipkan kepada Nabi Zakaria, seorang yang soleh. Nanti Siti Maryam ini juga akan menjadi seorang yang luar biasa, muslimah atau seorang solehah yang menjadi pemimpin para wanita solehah di seluruh dunia. Itu adalah Nabi atau Siti Maryam, yang ternyata Siti Maryam pun nanti akan melahirkan anak menjadi Nabi juga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Siti Maryam hidup dalam satu lingkup yang sama ya. Baik, kita lanjut. Nabi Yahya. Nah, tadi ada Nabi Yahya, itu ternyata Nabi Yahya adalah anaknya Nabi Zakaria, sebagaimana sebagaimana dikisahkan yang pertama disebutkan tadi ya. Dikisahkan bahwa Nabi Yahya itu adalah nabi yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, gemar beribadah, sholat dan zikir lain sebagainya, itu sangat taat sekali. Namun di dalam menjalankan perintah-perintah Allah ini, ternyata Nabi Yahya pun mendapatkan sebuah halangan ataupun ujian dari Allah SWT, berupa bertemu dengan seorang raja yang zolim, yaitu bernama Raja Herodus. Yaitu dia seorang raja yang jahat, yang gemar melakukan pelanggaran atau bermaksiat kepada Allah SWT. Termasuk diantaranya akan menikahi anaknya sendiri ya. Jadi menikahi anaknya itu nggak boleh, masih seorang ayah menikah sama anak yang nggak boleh, sekalipun dia anak tiri, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh, Allah melarang itu. Ternyata Raja Herodus tidak terima. Wah, nggak mau, jangan-jangan kamu saja yang mau ini, wahai Nabi Yahya. Wah, akhirnya apa yang terjadi setelah Nabi Yahya mengatakan bahwa itu memang peraturan dari Allah, suka tidak suka kamu harus mentaati, kamu harus taat kepada Allah. Ternyata ditentang dan dihalangi oleh raja zalim yang bernama Herodus itu, yang akhirnya Allah mentakdirkan Nabi Yahya gugur dalam berdakwah membela agama Allah subhanallah. Nabi Yahya pun gugur dan tetap dia akan mendapatkan surga dari Allah SWT. Kembali selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam juga sama dalam berdakwah itu. Ini adalah nabi yang mendekati nabi yang terakhir ya, yaitu di tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum tahun Masehi. Dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih, menjadi nabi pada usia 29 Masehi, sama gitu ya. Jadi dari pelajaran yang diambil dari Nabi Yahya, Nabi Isa itu adalah ketika kita menyampaikan kebaikan, ketika kita melakukan dakwah kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik, ternyata ada saja ujiannya, ada saja cobaannya, tidak mulus. Nah, sama kita juga ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita sedang bersemangat belajar, ternyata ada gangguannya, gangguan bermain bola mungkin hari ini, gangguan main HP dan lain sebagainya. Itu adalah gangguan setan. Berhati-hati. Nah, akhirnya berbeda dengan Nabi Yahya yang ternyata gugur ketika berdakwah mengajak kebaikan. Ternyata Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya
dia punya murid yang setia, yaitu disebut dengan Hawariyun. Nah, namun salah satunya itu adalah ada yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot, yaitu Yudas seorang yang berkhianat. Akhirnya hampir tertangkap Nabi Isa ketika diserbu atau diserang oleh raja yang jahat itu untuk dibunuh juga. Ternyata Allah menyelamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit, dan orang yang berkhianat tadi diserupakan mukanya dengan Nabi Isa yang akhirnya ditangkap, yang sekarang seakan-akan dia disalib. Nah, seakan-akan dia disalib, padahal kata Allah Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh ya. Nabi Isa itu diselamatkan Allah ke langit. Jadi begitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya itu dalam menyampaikan kebaikan, memang nanti suatu saat kita akan mendapatkan ujian-ujian, godaan-godaan dan cobaan-cobaan. Maka kita wajib bersabar, wajib tabah dalam menghadapi segala cobaan yang datang kepada diri kita semuanya. Nah, ketika kita mampu bersabar, yang penting ya menurut berdasarkan kisah-kisah para nabi itu, yang penting kita tetap berada pada taat kepada Allah, ya kan, kemudian sesuai dengan perintah Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka segala sesuatunya ya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya kita akan berhasil. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan dengan taat kepada Allah itu, ya seperti Nabi Isa atau Nabi Yahya, maka kita akan mendapatkan kebaikan, baik ya kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Kalau seperti Nabi Yahya yang tidak mendapatkan, seakan-akan tidak mendapatkan kebaikan di dunia, Allah muliakan dia di akhirat nanti. Sebenarnya Nabi Isa di dunia dia diselamatkan, kemudian juga nanti di akhirat juga nanti dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendapatkan dua kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menteladani, mencontoh para nabi dan rasul itu, kita bisa sukses baik dunia dan akhirat dan berhasil masa depannya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.